Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga, hutang lunas. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salih ay yad'u lahu, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda Haji Syarif Jamal, baru tahu ngaran Sidin tadi. Doakan mudahan Sidin sehat panjang umur. Juga yang sama-sama ulun muliakan, ulun hormati sebagai wasilah datangnya ulun ke tempat kalian sini. Yang kami berkenalannya hanya dari alam gaib aja. Kada pernah bertemu ke alam nyata, hanya malam ini bertemu dengan alam nyata, yaitu Al-Ustaz Zainal. Mana ustadznya tadi? Oh ini beliau. Minta maaf Ustadz kalau namanya kurang lengkap karena ditulisan di situ Ustadz Zainal aja, itu nah. Tah Zainal Hakim, tah Zainal apa? Minta maaf lah Ustadz. Nggih. Juga para ustadz dan para alim ulama lainnya mohon maaf kada kawa menyambati ngaran bian. Dua alasan. Pertama memang kada tahu. Kedua, waktu pian tasmiyah semalam kada mau undang ulun, jadi kada tahu itu. Dan seluruh tokoh masyarakat, baik pembakal, je bahasa kami tahu ka pembakal, kepala desa itu nah. Jadi bahasa-bahasanya nih Bu, harap-harap mengerti aja lah Bu lah. Ulun nih bahasa Banjar atau bahasa sulung bisa juga. Jadi kayak bahasa-bahasa kalua kayak itu nah. Jadi harap-harap dipaham aja. Seluruh jajaran dan stafnya yang kami hormati, juga seluruh panitia pelaksana yang susah payah menyiapkan acara malam hari ini, tetapi tidak mengurangi akan keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa untuk menyibukkan dirinya mengumpulkan satu taman daripada taman surga yang ada dalam dunia. Pian hendak melihat surga yang ada dalam dunia, inilah tempatnya. Jar siapa? Pian guru, jar Nabi, jar Rasulullah, hai sahabatku, apabila kalian idza marartum, apabila kalian lewat raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surga yang ada di dalam dunia, farta'u, hendaklah kalian tuh mampir walaupun sebentar aja, singgah walau satu mata aja.
Ya sahabat, adakah surga di dunia ya Rasulullah? Ada ya Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Yang mana di dalam dunia ada perkumpulan-perkumpulan majlis yang mengingatkan kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada hari pembalasan, yang kita mendengarkan daripada kalam-kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah raudhah min riyadil jannah. Itulah taman-taman surga yang ada di dalam dunia ini. Kumpul kita malam hari ini, pian siapkan acara malam hari ini, bersusah payah, panitia menyiapkan, ada yang menjemput gurunya, Ustaz Jainal menjemput gurunya, tukang supir sepit tadi, mana Sirin tadi, Masya Allah. Masya Allah luar biasa Sirin tuh, jadi saksi kenabian di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibu-ibunya yang menyiapkan makanan. Tuh di luar tadi itu makanan enggak, Guru? Ulan hanya ini undangan di mana-mana, Setpahmi ini tahu aja. Anyar di sini aja makanannya tuh kayak prasmanan tuh luar biasa. Menandakan kampung ini berkah, alhamdulillah. Ibu gotong royong, ada yang menataki lombok, ada yang kelombokan mata, ada yang kepedesan tangan, menguyak bawang. Itu tidak akan sia-sia, akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang menyumbang banyunya, minuman gurunya aja 4 buting minuman, aqua ada, larutan ada, M150 ada. Tapi ini kira cocok tuan guru nih guru ini bukan supir trapel aja. Nah, ada ini, siapa nih yang menukarkan ini, siapa yang membeli ini, siapa yang menyumbang ini, akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang menyumbang duitnya. Jadi jangan pian takutan, kada hilang apa yang pian sudah korbankan untuk acara malam hari ini. Kada hilang apa yang sudah pian sumbangkan untuk malam hari ini. Semuanya akan tercatat. Malaikat kada bisa goreng, malaikat kada bisa kada ingat, malaikat kada bisa kelupaan. Yang bisa kada ingat, yang bisa kelupaan untuk kita, sekecil apapun yang kita sudah sumbangkan untuk acara malam hari ini, demi Allah, wallah akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mau berkah kampung kalau kayak ini nih. Ada acara nangka ini kompak mengadakan. Mau menyumbang, mau tuh berkah kampung tuh. Beruja kampung berkah tuh kayak apa? Di antaranya orang-orangnya tuh pian beriman, bertakwa, bercari duit kadang ngalih berkah kampung. Mun sudah kampung tuh serba sakit umai, bertambak kena tambak karing, misi bandeng mati, berjual sawit murah. Itu menandakan kampung tuh nak dapat bala sudah. Kalau di sini apa? Sepanjang sungai ulun lihat tadi gedung mencakar langit, gedung walet. Ulun tak ini sejainal gawian orang daerah hitam nih apa? Oh guru jar sawit mana-mana. Mungkin plasma banyak, pabrik ada walaupun pabrik orang. Kenapa Pak juga? Itu menandakan kampung ini berkah. Dan dilihat malam hari ini, ya Allah, ibu-ibunya banyak benar yang hadir sampai keluar sana. Amun di lain jam seini ngalih mencari ibu-ibu hadir. Apa? Karena ada gawian yang kadang-kala ditinggalkannya, menonton film Indosiar. Tangisan seorang istri, ku menangis sejak. Bungol juga ibu-ibu nih. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nonton Indosiar tuh ya. Ulun buai mau lagi nonton itu, hafal dah filmnya. Kawin lakiannya susah asalnya, sugih bakantor lakiannya, selingkuh wan sekretarisnya. Karena lawas-lawas ranjah mobil lakiannya sadar baboleh ke bini pertama. Kakak itu kisahnya. Tapi ibu-ibu ini hakun ibu ngoleh. Maka gilanya ibu-ibu jam 8 nonton berselingkuh. Sarik no. Nya ibu-ibu ini menonton film berselingkuh muntung di sabaranai. Memang mah lakian nih, memang pangaramput mah dia tuh bah. Si aku percaya lagi dengan lakian nih bah, pengaramput semuanya. Bapadah ke kantor sekali bah asik jak dengan sekretarisnya tuh. Datang laki begawi kesian. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya.
Wah iya laki kereda angin kereda hujan timbul sarikin aku apa kisahnya? Tuh aku habis nonton Indosiar lakiannya berselingkuh ya. Apa hubungannya dengan aku ya lakinya? Lakiannya mirip Muhammad ya. Nah itu buaya celakanya lakian jadi sasaran. Jadi alhamdulillah malam hari ini ibu-ibu air hitam ini memang luar biasa. Mudah-mudahan hadir kita semua dapat berkah, amin. Sebelum ulun bingung juga saja nilai ulun ceramah nih tentang apa? Mi'raj habis sudah. Walaupun tadi yang dibacakan qori tadi bulan Maulid wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Sudah lewat juga. Jadi sajana selaya-layau muntung ulun aja malam nih lah. Karena kita tema kadida jua. Jadi salaya-layau aja. Kisah palui kan jadi masalah kita. Yang penting pian mau mendengarkan dan kada guring. Entar rela lah ulun kayak ini pang baca ceramah kada bisa tegang. Karena ulun dulu biasa ceramah tegang Ustaz Jainal tertipu dengan jemaah ini. Di muka kai-kai ulun ceramah ini haram, ini neraka, ini orang kada sembahyang disiksa 500 tahun di neraka aja ulun. Tundukkan buhannya no aja. Uja ulun sadar kayak ini. Sana bu unggut kayaknya no aja. Wah, joko sadar kayak ini. Kada lawas bu unggut betitisan banyu tes aja. Sekali kau lihat liing. Ini joko kadanya sadar guring. Jadi dari itu ulun ceramah nih santai-santai aja kita. Karena maklum lah jemaah nih kadanya sama profesi. Bujur lah bo. Ada yang bagawi, ada yang seharian maiwak, ada yang tukang dodos sawit. Duduk di sini bian kita misalnya ceramah tegang nyatai orang guring. Penceramah tuh inya benar berceramah semangat. Coba mun orang berceramah mengantuk kayak juga. Kayak ulun misalnya kada ceramah pian ceramah mun lawas mengantuk kayak juga. Sama aja kita nih manusia. Jadi malam hari ini kita santai-santai aja. Ulun mengajak pian sebelum kita lanjut karena ini adalah pondasi pokok awal setiap amal. Bu, Pak, luruskan niat kita hadir di sini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah amalan-amalan lainnya itu pasti diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala. Hadir menuntut ilmu di majelis taklim, dengar ceramah agama pun harus diakhiri dengan lafaz lillahi ta'ala. Hadirnya kita di sini hanya karena Allah. Pian hadir di sini karena Allah, menyiapkan semuanya karena Allah, pian sumbang karena Allah. Ulun hadir dari Pangkalan Bun pun ke sini insyaallah hanya karena Allah, bukan karena lil nasi kotak pian. Namun hanya karena nasi kita kotak itu apa ada murah aja 12.000 di Pangkalan Bun nasi kotak dapat lauknya sapi ya pulang. Jadi kita ingatkan kata-kata orang bahari, kalau kita menanam benih, rumput pasti tumbuh. Kalau nanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Apa kaitannya? Niatu mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Walaupun amal sedikit, tapi kita niat karena Allah, amal sedikit jadi banyak. Walaupun amal segunung, tapi tujuan bukan karena Allah, nol hasilnya. Tidak ada ikhlas, dasar utama untuk kita ibadah. Apapun ibadahnya, apapun pekerjaannya, seberat apapun gawiannya, kalau ditanamkan keikhlasan dalam hati, semua yang berat akan jadi ringan, semua yang uyuh akan jadi mudah, pahala pun akan mendapat kita di sisi Allah Subhanahu. Awan kalau orang kada ikhlas ini, jadi apa aja sakit hati. Jadi panitia pelaksana amun kada ikhlas sakit hati. Aku maka uyuh-uyuh jah. Sekali jah aku kada heran-heran nih. Nah, berarti itu karena apa tuh? Sakit hati. Jangan jadi panitia, jadi tuan guru tuh. Mun kada ikhlas sakit hati. Kayak ulun nih misalnya, jauh-jauh dari Pangkalan Bun. Tujuan karena bukan karena Allah. Tujuan misalnya karena amplok. Amun amploknya banyak isinya. Pas sedikit. Apa kada menyumpah? Pulang ajar ya. Tobat ya aku ke air hitam mau lagi ya. Sudah jalannya masuk laut, keluar sungai, laut masuk, keluar sungai, masuk laut, keluar sungai. Nah kalau itu tujuannya bukan karena Allah, sakit hati. Jadi tujuan kita hanya semata-mata karena Allah. Jangan merasa kita paling berjasa, jangan. Karena setiap yang berjasa itu kadang mesti harus diperlihatkan. Bujur kada, Bu?
orang berjasa tuh jangan semata-mata mentang-mentang kita berjasa petenteng-penteng nena amung kada muha aku nena amung kada aku acara tuh kada harapan ka itu pang nena itu pian kada bahagia orang tuh dunia akhirat. Biasa-biasalah walaupun kita berjasa. Pian lihat masjid, ulun nak betakun dan pian yang paling berjasa di masjid, bangunan masjid ini apa gerang? Yang paling berjasa apa? Besi. Coba kan mun ada besi ini runtuh masjidnya. Sebagus apapun kita pasang itu cat, sebagus apapun keramik yang kita pasang, namun tidak ada besi, hancur. Berarti yang paling berjasa apa? Besi. Adalah besi itu protes. Hei jar besi, karena aku yang berjasa, aku harus dikeluarkan, aku harus dilihatkan. Mana bagus masjidnya, besi tak keluar. Tapi besi kada pernah protes, biasa aja. Silahkan jar besi, cat yang dipuji. Silahkan ujar besi, apa segala kaligrafi yang dipuji orang bagus. Padahal di balik semua itu siapa yang berjasa? Nih, yang di dalam tihang nih nah, besi yang berjasa. Itu kadang-kadang kita nih lebih mulia besi daripada kita. Kita hanya nyumbang 2.000, sudah petantang-petenteng. Aku tupang ya, padahal menyumbang 5.000 aja. Jangan buat ikhlas kita karena Allah. Nih kita yang kecungkungan nih bu, siapa yang berjasa? Kita yang duduk kan nih, yang berjasa siapa? Yang berjasa siapa? Ampun kita yang dalam salawar nih yang berjasa apa? Suahlah yang dalam salawar itu protes. Woi, aku harus di luar aja. Adalah inya pada hei jar yang dalam salawar itu aku harus di luar aja karena aku yang berjasa aja. Kada pernah. Bahkan inya bersembunyi keluar sedikit malu inya. Masa kita lebih hina daripada yang dalam salawar itu? Udah, jangan merasa hidup kita ini paling berjasa. Biasa aja. Allah Maha tahu siapa yang paling berjasa, siapa yang paling mulia. Allah yang Maha tahu. Kita hanya sekedar menilai-nilai dan menilai-nilai dan hanya sekedar menerka-nerka. Yang ketentuan yang pasti Allah lah yang Maha tahu siapa yang paling mulia, siapa yang paling berjasa. Nanti di akhirat akan nampaklah siapa yang munafik, siapa yang ikhlas, siapa yang sebenarnya mau berjuang di jalan Allah. Semuanya akan nampak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas saja. Dulu saja ada kisah. Kisah ini kita ambil pelajaran aja. Orang dua santri keluar dari pondok Ustaz Jainal. Yang seikung sugih berjualan, yang seikung susah hidup di kabun, tanam manggala aja. Yang susah ini pian walaupun bertanam manggala ingat dengan peguruan. Ini adab jua buai dan kita. Kalau pian diisi guru, jadi apa aja pian, guru diingat. Walaupun guru itu suah melajari pian satu alif aja. Guru kampung yang suah melajari kita alif bata diingat pian. Itu murid yang bujur-bujur, murid yang ingat dengan perguru yang ilmunya manfaat. Jadi semurid tadi nanam singkong, nanam manggala, ingat dengan guru. Oh lawas aku kada beelang wadah guru. Diambil manggala tu pian, diandak dalam karung, dapat sekarung, dipikul, berjalan wadah guru. Murid yang beradab, kalau berjalan wadah tuan guru, kada mau membawa tunjuk 10. Bu, kalau ke wadah tuan guru tuh, pian jangan membawa tunjuk 10. Pahamlah? Setidaknya gula sekilo. Nih guru nih hendak gula. Apanya? Adab. Adab. Ini datang wadah tuan guru kadang bawa apa-apa. Masalah banyak. Anu guru laki ulun hendak bebini pulang guru Aku meminta banyu guru Setengah jam gurunya membacakan. Habis itu terima kasih guru Ada dah hendak maamploki kada. Kayak apa hendak manjur banyunya. Sedrum banyu minta ke Tuhan guru. Guru yang baik kada mengharap itu, tapi murid yang beradab paham dengan gurunya. Kenapa? Yang kita berikan akan kembali dengan diri kita. Banyak itu pian di anu kami itu banyak itu. Kadang masyarakat timun sudah susah datang wadah ulun, kadang guru aja minta banyu aja. Kami jadi ditagih orang hutang guru aja. Anak berjual tanah supaya lakas payu guru aja.
Setengah mati seorang bacakan guru jana lain. Sampai bebuih muntung. Baca Allah selawat, semua selawat ulun baca supaya payu nih. Alhamdulillah bian. Maka dijanjinya pulang. Amun payu guru aja kena ulun kesini ayo pulang aja. Pas payu bian sampai wayah ini kita datang lagi orangnya. Dalam hatiku bubungulan membacanya lawas. Kadang mau hendak kembali itu jangan berjanji. Berjanji karena guru aja men payu kesini ayo pulang aja. Mana ada dari kucing karing. Jadi kada tuan guru tuh bawaan. Buai datang, assalamualaikum, adab pada tuan guru. Habis itu pulang mengetok ke rumah tuan guru, habis mengetok bermundur jangan masuk pun sebelum sidin menyuruh masuk. Ini kada geluyur masuk ke tuan guru. Kada beradab. Kad jangan berpandir sebelum sidin menakuni apa hajat. Sidin bisa menakuni. Ini kada guru belum bertakun, sudah bapak dah keluh kesah itu ini. Minik kepala gurunya mendengar. Jadi semurid tadi membawa singkong biar. Setelah sampai kepada tuan guru, guru apa kabar pian? Sehat. Ikam kayak apa? Sehat aja kah? Apa gawian ikam? Ulun bekabun je guru ay. Doakan mudahan berkah buah manfaat. Tuh nyapa dibawa sekarung tuh je guru. Menggala guru ay. Ulun kada kawan beri duit, menggala aja ada sekarung. Ya gurunya alhamdulillah. Anda ke pinggir je gurunya. Pandir beberapa saat bulik muridnya, guru ulun bulik guru lah. Je gurunya. Gurunya tadi marah melihat muridnya nih kan hidup susah di kabun. Ujar gurunya, kena dulu. Takuni gurunya bini di belakang. Ding ya, adakah kambing barian orang semalam masih? Ada aja. Nah, tuh kambing kada tak pelihara juga. Barikan ke murid nih. Kasihan, inya cocok melihara kambing karena inya bakabun. Dibarikan kambing tuh bian. Gara-gara membawa sengkong, bawa manggala sekarung dapat kambing. Pas di jalan tetamu kawan yang seikongnya yang sugih. Dari mana wal jah? Wadah guru jah. Kenapa jam bawa kambing? Aku tadi walai jah memberi guru menggala, alhamdulillah dapat kambing walai jah. Timbul dalam hati kada ikhlas si murid yang sugih nih. Oh jam murid yang sugih, kawanku mau menggala aja dapat kambing, apalagi aku membawa baras ya. Bisa bawa dapat sapi aku nih jah. Dikumpulkannya pian sembako tuh sapi kap, minyak goreng, baras, gula, susu lengkap dengan harapan supaya bulik membawa sapi. Sampai udah tuan guru, assalamualaikum ya, salam ya guru. Apa kabar ya guru? Bagus guru ya. Apa jam bawa banyaknya sembako nih ya guru? Pakai sagan pian pang guru ai. Ujar. Dalam hatinya, dia bulikin aja jangan kada ingat guru ai sapi ya. Mustahil aja kawan tadi membawa menggalak dapat kambing, ulun membawa sapi kap nih ja kada dapat apa-apa. Ja gurunya alhamdulillah, ja gurunya turunkan berataan. Turunkan ai. Setengah jam berpandiran dalam hati gelisah dah. Rugi ganal ini jah. Kadida aja basa-basinya guru nih jah. Mungkin itu aku bulik aja. Guru ja ulun bulik guru jah. Ayo aja guru. Mudahan ikam dibalas Allah Ta'ala aja gurunya. Dalam hati sangkal benar, bungol aja. Aku ini rugi ganal ini jah. Pas hendak bulik membuka lawang pickup, tunggu aja gurunya. Nah aja, sapi keluarannya. Inggi guru aja. Tunggu satu mat aja gurunya. Ding aja gurunya. Adakah lagi jah hadiah yang diberikan pakai muridku yang seikong nih jah? Kadida lagi jenang bini. Ada aja menggala sekarung dari yang murid tadi jah. Nah unjuk nih untuk menggala itu sekarung. Apa yang kita bisa ambil di situ pian pelajaran? Orang tuh beramal sedikit aja ganal hasilnya. Beramal luar biasa, tapi karena niat bukan karena Allah, kada dapat apa-apa. Orang mau menggalak tapi ikhlas dapat kambing. Bawa sembako sepikap, kada dapat apa-apa, ya dapat menggala buruk tadi. Apa hasilnya? Nah disitulah ulun mengajak Tuhan pian. Mudah-mudahan kita hadir di sini seberataan kita ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah daripada kelompok-kelompok orang-orang yang mukhlisin. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ulun puas sudah belajar nih. Belajar merasakan keikhlas nih. Puas aja dah. Pian jangan menyangka tuan guru ceramah kemana-mana tuh orang beranggapan nyaman jadi amplok aja. Kada semuaan kada. Ada orang tuh ulun ceramah sampai wayah ini kadanya amploki. Cuma ulun berhusnujon aja. Paling mungkin panitia kada ingat.
Itu aja. Sudahnya menamplok huruf dengan tukang mengaji. Tukang mengaji ini kan biasanya sedikit dari yang ceramah kayak itu. Rancak ulun tuh huruf kalim buka mai ulun. Yang tukang mengaji maka himong dapat amun menceramah. Rancak aja. Cuma kita ikhlas. Kita ceramah ini bukan mencari duit. Kita ikhlas ini bukan sekedar bukan semata-mata usaha, bukan tempatnya. Sejenalah kita nih ceramah anak mencari duit. Haram hukumnya. Buai, orang baca ramah maharap bayaran dosa. Cuma sejenak lebih berdosa lagi mau undang ceramah kada diberi duit, coba dosa juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tadi ulun dengar sejenak memadahkan haul akbar masyarakat desa Air Hitam. Rasa-rasanya satu-satunya desa yang ada tradisi kayak ini di sini aja. Salut juga ulun. Mengingatkan masyarakat lainnya agar supaya apa? Ingat dengan sanak keluarga yang sudah meninggal dunia. Terutama kedua orang tua. Sedikit kita bahas tentang orang tua ini biar. Orang tua Bari pernah berkata, Tuhan yang nampak di dunia adalah kedua orang tua. Jangan salah arti. Madahkan syirik ya. Itu adalah kata-kata perumpamaan bahwa martabat orang tua itu sangat tinggi. Sehingga dalam hadis qudsi apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Aku bakal kalah aja dengan kawitanmu. Amun kawitanmu ridho, aku ridho. Amun kawitanmu murka, orang tuamu murka, aku pun murka. Ya Allah taala. Dan Nabi apa? Ridha fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung dengan ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Pian hendak tahu pian disayang Allah, lihat di orang tua pian. Pian hendak tahu pian dimurkai oleh Allah, lihat orang tua kalian. Amun orang tua kita sarik dengan kita, menandakan Allah murka wan kita. Amun orang tua kita ridha dengan kita, berarti Allah ridha dengan kita. Kayak itu aja. Inilah peran orang tua. Sampai di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan ujar Allah Ta'ala bagi kedua orang tuamu uff. Itu wapian artinya mamane, mamane. Itu aja kada boleh. Taqul lahuma qaulan karima. Hendaklah kau katakan bagi kedua orang tuanya dengan ucapan yang baik, yang mulia, yang bagus, yang indah. Dan jangan kau angkat suaramu melebihi suara kedua orang tua. Sewaktu di dalam dunia orang tua masih hidup, kadang-kadang memang sudah sampai dikatakan Nabi, tanda-tanda akhir zaman ya Nabi, orang tua anak banyak melahirkan orang tua. Anak melahirkan orang tua. Kalau bahari orang tua melahirkan anak. Akhir zaman anak melahirkan orang. Artinya apa? Orang tua dianggap anak, bahkan kada sedikit orang tua dianggap babu dalam rumah. Mama, jaga cucu pian malah, aku nak berjalan malah. Mama, tuh, piring belum berbasuh, kena ulun berjalan, mun kawa basuhkan malah. Mak, alun nama tuh jamuran belum bangkit, amun hujan diangkat malah. Laknat anak kayak ini bian. Man ada walidayhi au ada ahaduhuma yadkhulun nar. Siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, menyakiti secara lisan, menyakiti secara tingkah laku, orang tua itu sakit hati dengan kita, yadkhulun nar. Orang itu dipastikan dilempar dalam api neraka jahanam. Mumpung orang tua masih hidup pian, saatnya kita bakti dengan orang tua. Cium tangannya, minta halal, minta ridha. Memang ujiannya berat. Kalau diisi orang tua, kita menggaduh orang tua di rumah, nang kaya Quran buruk di orang bahari dasar bujur, dibaca kada kawa, dibuang ketulahan. Mbah kayak apa guru aja, sabar. Liurnya kada sama dan liur kita, kehendaknya kada sama dan kehendak kita. Kita ke timur, inya ke barat. Kita ke hulu, inya ke hilir. Kayak itu peng orang tua. Kadang masalah cucu aja silin sarik. Kita mukuli anak,
sarik sidin, cucuku tuh dipukuli terus ya. Itulah orang tua. Sabar kita, jangan terpancing kita dengan seperti itu. Kenapa? Rahmat Allah terus menyelilingi di tengah-tengah rumah, yang di rumah tersebut ada orang tua kita yang kita rawat. Itu apalagi yang sudah meninggal dunia. Ingat-ingat dan orang tua. Makanya panitia mengadakan, sesepuh kita di sini tradisi mengadakan supaya mengingat orang tua kita yang sudah ada di dalam kubur. Orang dalam kubur kada dapat beramal lagi. Yang diharapkan adalah anaknya, yang diharapkan adalah cucunya, yang diharapkan adalah keluarga terdekatnya. Tahukah pian, sepaling bangga dan sepaling bahagia orang yang ada dalam kubur itu apa? Sepaling bangga dan bahagia orang yang sudah ada di dalam kubur, tatkala orang yang ia cintai datang ke kuburnya dan mendoakannya, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Tatkala orang tua dalam kubur, ada anaknya datang ke situ baca Fatihah 4 sekurang-kurangnya, itulah kebahagiaannya. Apalagi kita adakan haul seperti ini, dibacakan satu persatu nama orang tua kita. Bahagianya mereka di alam kubur, bahagianya mereka tatkala mereka di alam barzah, melihat anak-anaknya yang masih ingat dengan mereka. Orang bahari berkisah, ulun menyangka dulu mama orang abah tuh mengisahkan ini, rasa ulun cuman dongeng-dongeng belaka. Rupanya kisah orang bahari itu ada ambilannya dan ada dalilnya. Apa jar orang tua mengisahkan bahari? Nak ya, setiap malam Jumat dan malam malam Senin, ruh-ruh orang muslim itu Allah lepaskan dan disuruh mendatangi keluarganya satu persatu. Setiap malam Jumat, rasa ulun orang tua bahari di sini pun ada mengisahkan kayak itu. Dan itu ada dalilnya. Ruh-ruh orang Islam, orang mukmin datang. Yang pertama dicari siapa? Anak-anaknya. Dengan menadahkan tangan kayak ini lah. Apa bahasanya? Oh, anakku yang kutinggal di rumah. Ingatkah ikam dengan abah? Ingatkah ikam dengan mama? Oh, anakku yang kutinggali sawit berhektar-hektar. Ingatkah ikam dengan abah? Ingatkah ikam dengan mama? Anakku yang kutinggali walet 5-6 gedung. Ingatkah ikam dengan mama? Ingatkah ikam dengan abah? Kalaulah di malam Jumat itu anaknya satu pun tidak ada yang baca Quran, satu pun tidak baca Yasin, seikung kadida yang mengirim Fatihah, mayit ruh-ruh itu akan pulang ke kubur dengan derayan air mata dan membalik pelapah tangan. Oh, kayak inikah balasan kamnak? Oh, kayak ini kebalasan buhan ikam wahai anak, yang dulu buhan kam ku sayang, yang dulu buhan kam ku sekolahkan, yang dulu buhan kam ku tinggali harta. Setelah aku meninggal, setelah aku di alam barzah, buhan kam saiku-ikung kerja ingat dengan aku. Saiku-ikung tidak ada mengirimi, padahal harta ku tinggali, padahal warisan ku tinggali. Serupiah tidak ada buhan ikam mengirimkan amal jariah untuk kami. Menyumpah orang tua di kubur, derayan air mata, kepala hampa, tangan kosong, tidak membawa oleh-oleh daripada anak di dalam dunia. Alangkah andai kata Allah berikan hijab, kita bisa melihat, maka kita akan sedih dan menangis melihat orang tua kita seperti itu. Alhamdulillah malam hari ini dia ada acarakan seperti ini. Bauntung pian, makanya jangan takut mengeluarkan duit gesan orang tua. Allah balas berlipat-lipat ganda. Tidak akan pernah putus rezeki kita selama kita tidak putus mengirimi orang tua kita yang ada di dalam kubur. Tidak akan pernah putus daripada rezeki kita selama ucapan doa tidak akan pernah putus juga kita hantarkan kepada orang tua kita yang ada di dalam kubur. Makanya Guru Bakri almarhum menyuruh membaca amalan setiap habis sembahyang 5 waktu, membaca apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 5 kali setiap habis sembahyang. Siapa yang mengamalkan itu ujar Guru Bakri, dia akan dicatat dan dimasukkan di dalam golongan daripada anak yang soleh dan solehah. Ini anak yang soleh dan solehah itu bukan mesti harus ustadz, kada juga biar petani. Karena definisi anak soleh itu apa? Ayyada'ulah, yang selalu mendoakan kawitannya itu anak soleh. Biar kita begawi meiwak aja, tapi habis sembahyang nah Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya enteng aja, tapi manfaatnya luar biasa. Itu biar mengingat kita orang tua yang sudah meninggal dunia. Masya Allah, kita ingat kayak apa pengorbanannya. Ulun ingatlah orang tua bahari
manabang pisang di higa rumah. Itu pisang masak pian dikuyak, dikacak, tukarkan gelapung, andak gula, digoreng-goreng pisang. Habis itu mah ambil orang pihiga rumah ke rumahan ya. Bapak aja orang. Nah, bacakan doa arwah. Gasan siapa aja orang? Nih, gasan yang menanam pisang nih nah, Abah Ulun Bahari. Orang Bahari ingat dengan kawitan. Pisang masak aja ingat dengan yang menanam. Wah ya ini 2 hektar sawit. 10 tahun dah memanen. Serupiah kada suah menyumbang ke masjid. Kasihannya kawitan dikubur. Jangan mengirimi duit amal jariah sebagian orang tua. Kadang maaf, ada sebagian orang kuburan kawitannya aja sampai kada ingat lagi menziarahi. Pertama sekali itu jamaah andak, 10 tahun yang berikutnya kada suah lagi datang. Jadi pehumaan kuburan kawitan. Pas naik haji, pas bulik di orang kampung kena dulu naik ke rumah, ke kubur Mama Ikam dulu, disunahkan ziarah dulu. Tak keliling mencari kuburan kawitan. Mana inyalah. Di orang kampung lawasnya sejam dah Ikam mencari kuburan ni mananya. Kada aja dulu teh sini jarnya. Dulu tuh bila aja orang 10 tahun yang dulu teh bahas sini jarnya. Amun 10 tahun tuh jar orang, jangan dicari lagi. Habis segala misalnya tuh hilang. Jadi cari dulu jadinya, rasanya di sini Malu juga kalau tengah orang banyak nih orang menunggu lemah hatinya bebaran kubur mbahku tangisi aja. Jangan nangis kubur. Jangan nangis. Jar orang, apa menangis di sini? Jar orang penjaga kubur. Wah ya, kuburan abahku. Kuburan abah kamu apa aja? Ini kuburan Cina, tahulah aja. Jadi tetangisi kuburan Cina. Kalau lawasan gak ada bejir ke kubur. Jadi saya sadang sedikit. Ini nabian amal jariah. Idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Nabi apabila mati manusia maka putuslah amalnya. Artinya inya kada kawaba amal lagi. Yang inya harapkan adalah kiriman orang yang hidup aja. Illa min salasatin, kecuali 3 yang amalnya terus mengalir ke dalam kubur sampai hari kiamat. Yang mana sewaktu hidupnya orang tadi suwahba amal sadaqatin jariyah, suah menyumbang di jalan Allah, ba'amal jariyah, menyumbang ke celengan masjid walaupun 1000, dikumpulkan panitia, tukarkan ke semen, diulahkan memasang keramik, salawasan masjid nih disembahyangi, salawasan itu juga pahala akan terus mengalir kepada pian yang menyumbang 1000 tadi. Makanya jangan pelit. Tahu pelit lah, pemalar dipelihara mana orang ketujuh. Orangnya haji duit banyak, pas acara minta sumbangan nyumbang 5.000, nasi kotak kena membawa bulik 20. Ada kan di sini anu kami sana nyumbang 10, sekali bulik membawa kotak nasi 20 kotak. Lem hatiku bungol yang ini nyumbang. Orang menyumbang tuh ini ada pang kata-kata orang Bahari. Itu rasa ulun bukan kata-kata orang Bahari, kata-kata orang pemalar. Apa kata-katanya? Biaramlah sedikit ya, yang penting ikhlas. Pret, lu pemalar. Orang dibalik, biaramlah banyak yang penting ikhlas. Nah, itu daripada datang panitia masjid, Assalamualaikum ya, bacara cil ya, no aja bekikih mencari duit apa? Duit halus, cari duit 2.000, udah buruk lantak pulang, bekacak membari. Nah aja, yang penting ikhlas, biaram sedikit lah aja. Catat aja panitia, jangan aku tuh ikhlas ya, tulis gini situ hamba Allah ya, 2.000. Sudah 1 juta tulis tulis haji tulis. Kapan perlu umumkanlah ya. Mundah 2.000 hamba Allah. Jadi panitia mau ada yang nyumbang 2.000 umumkan. Itu. Haji anu menyumbang 2.000. Nah, itu. Ini kan ikhlas saja kan? Ada apa-apa? Diumumkan. Jadi jangan pemalar hidup. Kalau pemalar tuh bian, jangan Allah Ta'ala, jangan Nabi, hantu aja kada mau baparak. Hantu laut tuh gini kada mau juga nya.
Hantu laut tuh ketujuh dengan orang pemurah diberi hantalu 7 biji. Jadi ketujuh. Mau orang pemalar, hantu laut dia kada ketujuh. Apalagi manusia. Rokok kita jadi pajuhnya terus guru aja. Minta rokok pang, ya ampunnya pataknya dicawat. Minta kada mau sebelah 5, di telinga pasang 4. Mbah tuh pancis kita pulang di bawahnya. Bah, kacau bakawan gini biar. Jadi mau ada orang pemalar kayak ini jangan tapi dikawan nih ngalih hidup. Apa aja anak pepintaan uma ai pandirnya maka no. Apalagi binian. Nyumbang 5.000 aja. Pandir maka selanjung banyaknya. Orang mengkada tapi menyumbang tuh beri diam. Boy, sarah orang apa acara kah pian dikit juga menyumbang. Ini nyumbang 5.000 setahun ngintu-ngintu aja dikisahkan. Meri malu pian ya. Kenapa ya ulun menyambat ibu-ibu? Iya ibu-ibu nih kadang ya menteri keuangan nih kan ibu-ibu. Lakian tuh hendak benar menyumbang kadang. Tapi asal terlihat ke mata bini takutan. Nah aja laki anak pun beri duit. Nah aja 100.000. Pas terlihat ke higa, oh aja mata bini hendak tak keluar. Nah aja kan jadi. Ya binian ini bisa membawa ke neraka. Jadi Pak Ai makanya Pak Ai duit tuh jangan seberataan diunjuk ke bini. Bini itu mau diunjuk laju mengambil. Sudah hendak minta hendak beruku aja rasa mati kita meminta. 10 pertanyaan. Pakai apa? Ya. Kayak rokok terus dibentas ya. Amun memberi hendak mengambil tuh aja, raya memberi. Malampir nih. Makanya makam sedekah, makam pemurah itu tinggi biar. Makam sedekah, makam pemurah itu tinggi. Kenapa? Kada semua orang kawa. Kada semua orang kawa. Kalau kita hendak sembahyang, 3 aja ikatan iblis tuh biar menggoda. Amun sedekah, berapa ikatan yang harus dilewati? 70 ikatan. Makanya orang berat nak menyumbang. 70. Kadang sudah 69 sudah keluar sudah duitnya Ustaz nak menyumbang nang laki. Iya tadi pian terlihat keraja setannya kada jadi. Aja bini sumbang aja kau aja. Oh ini aja punya peragah aja menyumbang aja pakai belanja di rumah dijin uyuh aja. Nah nih bini membawakan arakan ini. Jangan orang buai sama-sama bang mumpung berduit sumbang bang tuh pian. Jangan tertipu dengan dunia nih. Pian duit di istilah menyimpan di bank 2-3 M nukar galang sampai ke siku. Galang nang kayak ibu batis ganalnya. Itu pian beranilah memastikan tuh hak pian selamanya. Ada. Amun laki mati berdahulu. Amun pian bang. Napa habar galang yang sampai sesiko? Ayo, ada kada laki pian mendengar pian mati, galang pian dijualnya, saparo disumbangkan ke masjid. Kada harapan, tahi kucing karing ada harapan. Yang ada dijual si paro pakai jujuran bini baru, separohnya bini hanyar memakai. Nah, aja bini hanyar. Pian dikubur setengah mati diajab malaikat. Apa kabar? Jadi jangan tertipu. Kita nih pasti mati, pian. Adakah orang yang menukar langit hidup dalam dunia nih? Kade guru aja lakiku tuh setia, pandusta, ramput. Kami sudah berjanji guru si hidup semati, pret. Coba kan pian mati, hanya 40, kawin hanyar pulang. Siapa hakon memikirkan pian dalam kubur gitu. Biar uku ulun gen membini mati, kawin na pulang. Bujur ka Pak? Nah, laki siapa tadi? Lihat nih laki pian. Umpai rumah catok dengan ranjing dengan kepala. Udah tahu jawabannya. Makanya jangan memalar. Duit tuh disimpan nih sampai dimakan rayap duit. Ini orang pamalar nih Uma, kada kepingin enggak ada. Ulun paling gara katuju deh orang pamalar nih. Saya babi hitung. Celengan masjid lalu guru enak. Celengan, tahu gak celengan? Kotak amal. Diganti guru lah kalau saya celengan lagi. Nyamun celengan tuh kada tapi ada yang membuati menceleng jana. Namanya aja celengan.
lalu menceleng ya lalu ada yang hendak membuatkan ganti kotak amal. Kalau ada melihat di HP itu bagus tuh Ustaz Jenelai panitia masjid teh, kotak amalnya tuh kayak apa bentuknya, ulahnya kayak kuburan benisan dua. Jadi menurang sembahyang tuh lalu kan kuburan tuh, nah tuh mau kada mau nyumbang tuh nyamannya ingat nanti amun baya kotak celengan tuh apa ada nah aja ciling mata. sampai ke orang berduit lah, orang berduit pemalar nih, sampai kotak celengan tuh jam ambil dompet lawas benar hendak memasukkan kai dihigani menunggui jakai rasa hendak kutempiling juang ini hendak habis orang mau khutbah celengan tuh tertahan di situ aja. Duit ratusan banyak bakikih mencari, rupanya mencari duit 1.000 bungolnya nih setengah jam dapat nak jam masukkan. Umma jakai aku mah menunggu setengah jam sekali 1.000 aja si bungol ini jakai datang kai ini pian ambilnya duit 200.000 masukannya. Ujar yang berduit bagaya kami kai aja aku hendak menyumbang lebih dari itu ada aja kada aja kai aku kada bagaya kada duit yang kusumbangkan tuh duitmu gugur tadi aja. Nama asik memilih duit itu gugur duitnya rupanya dimasukkan kai situ. Habang muhasidin pejakai kam nak ambil ha nyaman kada muat lagi kopiah tu pukuli orang. Itu kejadian pemalar. Orang pemalar nih hendak bersalamatan aja 3 hari inya musyawarah dengan bini nang bini pemalar laki pemalar jana laki napalah ja pelauh kita nih ja. Orang men badu itu kan usah dipikir sapi itu karakan. Ini bapak Allah hai bersalamatan aja 3 hari musyawarah. Ujenang bini ayam aja abahnya kada aja orang kampung nih jamun makan ayam gatalan ja. Amung kada aja anu aja jenang bini sapi. Oh makinnya sapi aja orang kampung ini banyak tinggi darah. Kopina besetrokan sekampungan ya. Macam-macam alasan orang pemalaran nih. Nah hantalu hayam gin ya, apalagi hantalu hayam ya banyak pesan kadian orang ya. Mbah jeb ini napa aja hantalu puyuh gin si igi. Hantalu puyuh bersalamatan gila. Masih lah. Ini ada juga orang bersalamatan tuh saking pamalarnya kada paham. Hajat banyak benar. Ya tuan gurunya apa hajatnya? Baca burdah guru sejam baca burdah. Adakah lagi ujar gurunya nih? Baca doa haul, bertahlil guru tahlil pulang. Habis tahlil apa nih? Doa haul guru jam 9 hari. Ujar gurunya mati kayak ini aja. Amun keluarnya lauk sapi masih lah. Sekali keluar bubur kacang. Jaka pang banyak kacangnya bekikih mencari 3 biji aja isinya banyu sedrum kacang 1 kilo bungul. Ada kakak itu ada itu jantu laki-laki undangannya jam 9 pacul gigi palsu tuan guru baca keluar bubur kacang. Paling tinggi makanannya kolak pisang. Itu aja pisangnya si igiannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pian tahu Nabi Yahya lah. Oi, pian tahu lah Nabi Yahya. Bu, tahu lah Nabi Yahya. Tahu kah? Di mana tahunya? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu suatu tamu iblis. Ujar iblis. Ya, oh ya iblis. Napa iblis ya? Tahu lah ya. Aku aja iblis paling ketujuh dengan orang sembahyang penyembahyang ya. Tapi pemalar. Anehnya aja Yahya kau iblis ketujuh dengan orang sembahyang. Maka setahu aku aja kau dari bahari kada ketujuh dengan orang penyembahyang. Kada aja iblis sekali ini ya hai aku ketujuh dengan orang penyembahyang tapi pemalar. Mbah itu bang Yahya.
Nah, aku jadi iblis paling kada ketuju dengan orang pamabuk, dengan orang maksiat, tapi inya pemurah, kada ketuju. Anehnya aja Yahya. Maka kamu dengan orang maksiat paling ketuju. Iya, ketuju. Tapi kada ketuju sekali ini ya, orang maksiat tapi pemurah, kada ketuju. Kenapa? Alasannya wahai iblis ujar Yahya. Maka ikam ketuju dengan orang ketuju dengan orang sembahyang tapi pemalar, kenapa? Taulah wahai Nabi Yahya ujar iblis. Orang pemurah, orang pemurah walaupun inya maksiat, tapi inya pemurah. Satu saat kepemurahannya itu bisa menjadi pusat perhatian pandangan Allah, sehingga Allah bisa membolakan hatinya, memberi hidayah di akhir hayat inya tobat sehingga mati husnul khatimah gara-gara sedekahnya. Kenapa aja aku paling ketuju dengan orang penyembahyang tapi pemalar? Walaupun inya ahli ibadah, walaupun inya ahli orang-orang soleh, tetapi karena kepelitannya itu, kepemalarannya itu menjadi pusat perhatian pandangan Allah, Allah bolakan hatinya yang asalnya taat, waktu hendak mati menjadi dia maksiat, sehingga matinya tadi su'ul khatimah, mati kada beriman. Jadi ada jaminan bagi orang pemurah itu mati husnul khatimah. Kenapa? Bisa aja Allah bolak hatinya yang asal ini dia maksiat, kena inya taat. Cuma jangan disalahartikan juga, mun kayak itu guru aja, aku kada sembahyang ada aja, aku menyumbang aja, bungol tuh ngarannya. Tuh, ya. Dahsyat juga pemurah. Surga itu bertulisan sampai rancak disampaikan abah guru sekumpul. Aja abah guru sekumpul di pintu surga bertulisan, aku jar surga diharamkan bagi orang-orang yang bakhil. Surga jalla ta'ala ikam ku haramkan bagi orang yang bakhil. Anti haramun ala kulli bakhil. Surga ikam ku haramkan bagi orang bakhil. Tidak ridha surga dengan orang yang bakhil biar. Ayo. Jadi kita belajarlah pemurah nih, belajar kita pemurah nih. Kenapa? Sebab apa yang kita berikan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kita berikan amal jariah itu untuk kita, mati kena kita mendapat amal jariah, sedekatin jariah. Lalu pertanyaannya, bolehkah amal jariah kita niatkan gasan orang tua yang meninggal? Boleh. Ada orang berpintaan nukai masjid, nah ulun niatkan sagan abah mama ulun sampai pahalanya. Ayo panitia, aku nak menyumbang. Sagan siapa? Sagan abah mama ulun, bacakan Fatihah 4 hari Jumat kena. Diulahkan untuk pembangunan masjid, mengalir rezeki, mengalir pahala kepada orang tua yang ada di dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati terus dapat amal jariah aw ilmin yantafa'u bihi. Orang berilmu dan mengajar manfaat ilmunya kepada dia dan kepada orang lain. Ini ajarkan. Hanya kalau guru-guru di kampung Zainal memperjuangkan kampung air hitam, memperjuangkan jalan Allah untuk memberikan ilmu yang manfaat, melajari anak kita alif ba ta sa jim ha kha, belajar sembahyang, belajar itu, belajar ini. Itu kalau mati, seberapa banyak murid yang sudah mengambil ilmu kepada beliau, maka terus pahala mengalir kepada beliau. Yang sugih kawal aja supaya pahala mengalir terus dengan orang yang menuntut ilmu. Kawal kayak apa? Dengan duit pian, sumbang. Sejenal murid pian mau perlu apa? Perlu kitab kah? Ulun nukarkan. Ulun nukarkan. Kalaulah kita belajar dulu di pondok, di kitab itu setelah selesai belajar menandainya ditulis dengan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu tidak terhapus, selama itu malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang menulis tersebut. Bagaimana kalau pian yang menukarkan kitabnya? Pakai kekanakan belajar. Memintakan ampun malaikat buai kepada kita yang membantu di jalan Allah. Jadi kita dukung orang yang memperjuangkan agama Allah di kampung, dukung. Jangan sampai kita yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, sayati zaman ummati yafiruna minal ulama. Jangan. Selagi akan datang satu masa, ujar Nabi kita Muhammad, umatku itu mereka lari daripada ulama. Maksudnya lari daripada ulama apa? Bukan melihat guru buka, kada. Tapi tidak mau mendukung pada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Ada mau sama sekali.
Kasihan tuan guru, apalagi guru-guru TPA, kasihan. Ibu, anak-anak belajar guru-guru TPA itu diperhatikan. Ini kada guru hanya minta duit 5.000 sebulan SPP, ampih aja nakai sekolah aja. Mapa mak bebayar aja 5.000 sebulan, 5.000 sehari berapa rupiah ada memberi guru sanggup maampihi si bungol ini dan anak. Biar aja nakai aja kada mengaji aja bebayar. Mama nih pang kada bisa mengaji ay hidup ay sampai wayah ini. Amun hidup ay babigin hidup juga. Cuma hidup nang kayak apa dulu? Orang menandak anak kita nih hidup yang berilmu agama, bisa mengaji. Siapa yang kita harapkan waktu kita sakaratul maut? Allah. Siapa mengkada anakna membuka Yasin? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mudah roh keluar, bisi anak bisa mengaji. Waktu dalam kubur siapa lagi yang kita harapkan amun kada anak? Jadi anak buai kita didik, kita kada kau melajari mengaji, antar ke sekolah. Guru perhatikan gurunya. Amalan dia guru kami supaya anak bisa lakas mengaji dan manfaat ilmunya satu aja. Perhatikan guru yang melajari anak pian. Perhatikan gini jaga guru aja. Perhatikan kehidupannya. Guru adakah bebaras? Dada, beri baras. Guru adakah gula? Dada, beri gula. Guru adakah bini? Dada, beri bini. Munnya kada bini, amunnya ada bini jangan. Rungkau bininya bener. Itu kalau orang hendak membantu di jalan Allah, membantu guru anak pian yang mengaji, anak pian itu berkah ilmunya. Ini sadrum memintakan banyu anak. Habib datang, Habib minta banyu, segenap aja Habib, gesan anak ulun mengaji kada bisa-bisa, ula ketia ula 2 tahun ula ketia ula tu pangguru aja. Sadrum banyu penarang hati meminta, pian kada memperhatikan guru yang melajari anak pian kada bakalan. Ulun ingat mondok bahari. Abah kada tapi berduit, tapi abah ulun orang paiwakan. Jadi bahari kan haruan tu kada tapi berharga. Dapatnya orang Banjar ketujuh makan haruan. Ya itu bang, setiap abah tuh ke Raudah dulu tuh membawakan iwak ke guru kami itu ada. Bawa iwak 3-4 ikung kenal haruan. Senangnya guru tadi bisa menadahkan tangan sidin. Mudahan anak pian alim. Doa guru itu yang diharapkan pian. Kita nih manusiawi, kalau dihadiahi pasti senang. Pian mahdiahi ulun guru surban ya. Apa ucapan ulun? Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik pembalasan. Mudahan anak pian alim. Doanya itu yang mahal. Jadi kita tuh perhatikan guru yang mengaji. Ini kada biar dia guru tuh ikhlas saja. Makan tasbih jainya tuh ja bungul. Pian anak baju hanyar guru hendak juga. Pian makan nyaman guru hendak juga. Guru tuh manusia. Makanya perhatikan, kita ada lebihan sedikit. Guru ulun bahadiah pian lah. Guru semayang hadiah lah. Guru ulun ada sedikit nih bersurban, pakaikan guru lah. Itu mau tuh anak. Amun kada anak cucu alim. Orang yang memperjuangkan agama Allah, memuliakan orang alim, akan Allah angkat keturunannya. Pasti ada orang alim. Amun kada anak cucu, amun kada cucu, di bawahnya lagi pasti ada juriat-juriatnya kena ada jadi orang alim. Kenapa? Kekayanya memuliakan dengan orang alim. Kita bukan memuliakan orangnya sama aja, makan nasi bihira tahi sama aja. Nah, tapi ilmu yang terkandung di dalam diri seseorang itu yang kita muliakan. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Ilmu harus dimuliakan. Ilmu itu warisan Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Siapa yang muliakan ulama ya Nabi, faqad akramani, berarti muliakan ini akan aku. Wa man akramani faqad akramallaha. Siapa yang muliakan Allah, Nabi berarti muliakan Allah. Siapa yang muliakan Allah, pamawahul jannah, tempatnya kada lain surganya Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang alim. Insyaallah anak kita boleh jadi orang alim. Mudahan anak kita berarti menjadi orang alim. Amin. Itu perhatikan ilmu perhatikan perjuangan agama ini kita perhatikan, apalagi di desa-desa seperti ini harus kompak. Anak kita jangan sampai jahil tentang agama, karena menjahil tentang agama nih umai
Kita kada usah bungol tentang agama, bungol tentang dunia aja sudah minik kepala. Kada bisa dihitung misalnya minik kepala. Anu aja. Ikam hendaklah kubari duit 900.000. Hendak ya. Aku hendak 500 juta ya. Kan aneh. Inilah orang bungol. Kade aja upah ikam 900.000, kade aja hantak 500 juta aja. Ganangannya ada jutanya nih banyak. Ayo, perkara dunia aja dah minik kepala mun bungol, apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Sembahyang misalnya kada beilmu. Sembahyang tuh kada beilmu bisa kacau semasjidan. Coba kan. Ya dulu aja guru bagi saya bahari aja ada ngaran nih kisah aja, jangan ngambil hati mah ada ngaran sama lah. Si Aham dan si Ibad bemerwai aja si Aham nih kada penyembahyang, maka mentuha pengulu jenang bini, bang nih hari Jumat bang pian mau kada sama yang Jumat, angkat kaki dari rumah, malu aku aja bini. Wajah si Aham hendak ke dingin sembahyang, tapi aku kada suah. Umpat aja orang di masjid tuh bang kayak itu kah aja, ayo aja. Tetamu marwai si Ibad, bad ya kawan mana aja. Aku nak kepelan bun ya Ibad. Aku kada sembahyang kada aja. Ya kah aja. Sembahyang guyu orangnya sian kada suah sembahyang. Duduk belak carinya no tihang masjid nih. Orang kada suah sembahyang, tapi tujuh bersandar aja. Nya hendak guring aja kan. Duduk kayaknya kan. Ada lawas mentuha mencatuk dauh. Dagumnya, auzubillah aja tak ajut. Haratnya jam itu hakku tuh bedangdut lah aja. Maju orang jemaah bungolnya ini. Habis orang ajan ma'asyiral orang naik tukang khutbah membawa buku dengan tongkat kan. Menggawil kawan. Wal aja. Sebelum sembahyang nih ba absen kah aja. Kan gak ada suah melihat orang sembahyang Jumat. Kan sembahyang Jumat khutbah dulu hanya sembahyang kan. Tukang khutbah bawa tongkat dengan buku seuteng. Ujar si Aham, mbak absen enggak aja. Ujar orang nih kita suasana sembahyang ini. Pas orang membaca, alhamdulillah. Pendengarnya Aham adalah berdirinya ada aja. Tak kurehing tukang khutbah. Bungo aja sambil mati khutbah. Apa? Semasjidan orang tertawaan aja. Dapatnya bungo nih. Pas hendak terakhir jadi tukang khutbah, ibadallah, pendengar si Ibad adalah ingat dengan marwai kepanggalan bon jam. Jadi kalau perkara dunia lalu dikatakan ala amalu bila ilmin mardud, orang beramal kada didasari dengan ilmu ditolak kada diterima. Ya ada kalau bahasa orang bahari sembahyang malah luasi luang burit ya. Tahu lah artinya. Sembahyangnya kada beilmu kosong. Jangankan masalah hakikatnya, masalah syariatnya aja kada beres. Syariatnya kada beres. Takutnya orang rukun sembahyang kada tahu aja. Rukun wudu bang kada tahu juga aja. Rukun mandi junub bang kada tahu juga aja. Kayak apa anak diterima junub sampai mati? Kita nih kadang mandi junub ya kada beres. Nih cucu 5 udah mandi junub salah. Ngawinkan anak malam pertama bakalahian anak. Jena anak binian, bang jangan sentuh aku sebelum pian lajari ulun niat mandi junub. Nah jalaki si bungol sama juga. Nyapa aja ku lajari. Orang bungol nih pian bisa pada pintar nih ngalihnya. Sini ding aku lajari kau aja. Ini doa aku nih ku ambil dari arwah kayi ku bahari aja. Apa doanya jenang bini? Siapa ngaran abah aja? Usman jenang bini. Siapa ngaran mama? Salamah. Kau pang aja. Sa'adah jenang bini. Nah ka ini aja laki. Nah wa itu Sa'adah wa salamah Usman lillahi ta'ala. Mbah tu pang tajun nih. Lagi kita kabanyo aja laki. Mapa aja abah mama umpat. Aiding, ikam kada tahu kah? Doa haul tu ada haul jamak. Nah, niat mandi junub ada juga yang jamak dengai. Jadi abah dan mama kita haum dengai. Tanda bukti cinta kita dengan orang tua. Nah, ini bungo. Datang orang tu, datang nang mama. Kenapa aja mama pinaridau bekalahian malam pertama? Nih janang laki anak pian. Ulun lajari niat mandi junub padahkannya salah. Apa kau lajari jamin tuha? Nama itu Sa'adah wa salamah Usman lillahi ta'ala. Tu salah jenang mentuha.
Nih ampun mama yang bujur, dengarkan kalian berdua. Nih pun mama, napa mak? Allahu akbar kabira jana. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila aja. Ujian nang laki itu mah aja enggak ada salah doa iftitah wae. Bertangkar pulang dengan kawitan. Datang mentu halaki ya gampang pintar sama pada bungol juga. Ujian mentu halaki napa mamu aja menghulukan anak bakal lahir beri supan. Tuh ja anakmu nih ja tangkaran kula jari niat mandi junub pada kenya salah ya. Engkau lajari apa? Allahu akbar kabira tuh bang aja. Dasar salah mamanya. Ini ampun abah nih yang bujur dengarkan. Apa ampun pian ya. Wajah tu wajhiya lillahi. Janang bini itu sambungan ampunku bungole. Jadi esoknya berjurut ke pengulu belajar. Cucu 5 sudah. Bapak sembahyang junub salawasan, baca Quran haram, megang Quran haram, sembahyang haram. Kenapa? Karena kita berhadas besar. Harus paham kita, harus mengerti tentang ilmu agama. Kalau kada paham tanya dengan guru. Tanya dengan guru. Jangan kita mah ada-ada, jangan mah ulah-ulah seorang. Nah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Anak dunia ada ilmu. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Mau akhirat ada ilmunya. Man arada duhma fa alaihi bil ilmi. Mau dunia akhirat ilmunya juga ada. Hanya kawin hendak memasak kada bisa. Pujamin Tuhan, Allah ulahkan aku agar-agar. Kepada kada bisa supan. Hanya ingat bayangan orang umah bahari jam ulah agar-agar ni ja basantan ya. Tanggar ke banyu ya. Ya 5 jam menanggar kada masak-masak kada. Umah ja aluh nih apa kada masak-masaknya nih. Sampai menambahi 3 kali banyunya karing terus. Minik kepala kada masak-masak buangnya ke tanah. Pas sejam lihatinya masak. Oh berarti masak agar-agar nih jare buang ke tanah dulu aja. Tuh bunga itu perkara dunia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah mau menuntut ilmu. Anak kita mudah-mudahan menjadi ahli ilmu. Anak-anak kita mudah-mudahan mau belajar ilmu agama. Amin Allahumma. Itu yang kedua, amal jariyah. Apa ilmu yang manfaat? Yang terakhir, awwaladin soleh. Anak yang soleh terus pahala mengalir. Nah, mendoakan Allahumma gfirli. Dalam sebuah kitab dikisahkan ada seorang soleh alim ulama bermimpi satu malam melihat satu kelompok gerombolan manusia berebut makanan. Pokoknya berebut. Dan dilihat ulama tersebut di pojok ada seorang ibu-ibu yang duduk santai gembira, makanannya banyak. Lalu ulama tersebut menghampiri kepada seorang perempuan tersebut dan menanyakan, "Bu, kenapa pian kada berebut di sana orang berebut makanan?" Ujar ibu tadi, "Napa?" "Bapak aku berebut, makananku banyak." Lalu jir guru tadi, jir ulama tadi, "Kenapa mereka tuh berebut di sana? Kenapa?" "Mereka itu wahai guru, yang mana anak-anak mereka yang dalam dunia yang kada ingat sama sekali dengan mereka. Jadi keluarga-keluarga kerabat-kerabat mereka yang lupa dengan mereka. Sehingga tidak ada kiriman sedikit pun. Imbah je guru yang dirabutkannya itu apa? Yang dirabutkannya itu hanya doa imam masjid saja. Apabila berdoa memasukkan kalimat minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu saja yang dirabutkannya. Sedangkan aku wahai guru, anakku inya begawi di pasar, berjual roti. Kalau pian bangun dari tidur, sampaikan salamku. Aku namanya ini, anakku namanya ini. Sampaikan salamku kepada anakku tersebut bahwa mamanya man benar di sini. Anakku seorang hafiz Quran. Dia berjual roti. Setiap dia ma'adun roti, mulutnya tidak putus terus mendaras membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan gasan aku. Bangun orang tua tadi dalam kubur ulama tersebut. Dicari ke pasar, ditanya satu persatu, siapa nama ini. Ternyata betul ada pian seorang anak pemuda yang berjual roti yang mananya adalah hafiz Quran. Lalu disampaikanlah salam ibu yang sudah meninggal lewat mimpi tersebut kepada anaknya. Ini untungnya kita diisi anak yang soleh. Cuma maulah anak yang soleh ini kada segampang kita membalik pelapah tangan, kada gampang-gampang maulah. Tapi kita sebagai orang tua jangan putus asa. Walaupun anak kita tadi nakal, walaupun anak kita itu durhaka, jangan sampai, terutama ibu-ibu,
Jangan sampai menyumpahi anak. Jangan sampai keluar dari mulut pian kata-kata yang kada baik. Karena kata-kata yang kada baik dari mulut pian itu lakas diijabah oleh Allah. Anak kada tapi pintar, pian lajari kada tapi paham. Jangan disambat bungol. Ini melajari anak kada paham, ikam ini dasar bungol, menurun keturunan abah ikam tu pang aja. Abahnya pulang disalahkan. Andai kata pian sarik, sambat aja pintar, walaupun sambil mencubit. Dasar pintar ikam ninakai. Itu orang. Dan setiap sholat jangan lupa tadahkan kedua tangan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa terus. Guru bangil tuh. Setiap anaknya sudah guring berataan, didoakan sidin langsung. Nah, apa doanya? Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Andai kata inya nakal juga, ada saatnya inya sadar. Kalau kada kita masih hidup, kita sudah meninggal, sadar tuh. Kenapa? Dahsyatnya doa kita tadi. Jangan putus asa dan anak. Nah, memang mendidik anak ini kada gampang-gampang. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja ada gagal didik anak. Nabi Nuh, Kan'an kada mau 4 abahnya. Kurang apa? Kabil, Habil, Babu Nuh, siapa abahnya? Nabi Adam. Apalagi kita yang lain nabi ini. Cuma jangan putus asa, doakan terus, didik di jalan Allah. Tugas kita ini mendidik aja. Masalah hidayah itu milik Allah. Tugas kita nih Pak, doakan, didik di jalan Allah. Masalah ketentuannya itu hanya milik Allah. Terserah Allah Ta'ala aja dah. Yang penting dipadahi sudah, dididik sudah. Cuma dasarnya doa tuh kena ada aja. Kalau kada kita hidup, kita meninggal, satu saatnya sadar aja. Cuma doa. Amun putus asa menyumpahi, amun ikam nih kada ku anggap anak lagi, ikam dehen, ikam jadi hantu, jadi hantu anak kebian. Jangan disumpahi anak, doakan terus. Kada gampang kita. Makanya jadi Imam Ghazali itu apa? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum lahir dan didik anak setelah lahir. Kayak apa guru mendidik anak sebelum lahir? Waktu inya dalam kandungan, ibu banyak-banyak pian ba'amal, banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak malah tahajud malam. Doakan janin. Setelah keluar, didik pulang di jalan Allah. Dari masa inya bisa berpandir, kenalkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Kenalkan dengan kalimat-kalimat yang bagus. Didik terus anak. Adapun ketentuannya Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah didik, lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Didik anak. Ya bola, didik anak. Jangan galang aja ditukar, anak didik. Apalagi ibu-ibu nih, sekolahan pertama adalah ibu. Kenapa? Anak tuh dekatnya dengan ibu. Apa yang pian ucapkan direkam. Pian ucapkan baik direkam, akan diputarnya kena atas kalanya bisa berpandir baik juga. Tatkala kita ucapkan kada baik juga. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan tanggung jawab amanah oleh Allah, bisa kita jaga amanah tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan, tahlil, tahmid, semuanya yang kita hadiahkan dengan keluarga-keluarga yang sudah pian niatkan, orang tua, keluarga, sanak keluarga, khususnya warga air hitam. Mudah-mudahan mereka yang dalam kuburnya dijadikan taman daripada taman surga. Mudah-mudahan orang tua kita yang saat ini dalam kubur dapat rahmat dari Allah. Mudah-mudahan tidak disiksa, mudah-mudahan dapat rahmat. Moga Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Yang dulu mungkin orang tua kita banyak meninggalkan kewajiban, yang dulu orang tua kita tidak sanggup puasa, yang dulu orang tua kita tidak sanggup sembahyang. Kadang orang tua kita zuhur masih di sungai, kadang orang tua kita asar masih di hutan, terkadang orang tua kita dulu masih mencari karet sehingga mereka banyak meninggalkan kewajiban. Maka dari itu kita duduk di sini, kita doakan mudahan mereka diampuni oleh Allah dosa-dosanya, mudah-mudahan mereka dapat rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita sebagai anak terus bisa ingat dengan mereka, selalu menadahkan kedua tangan mendoakan kepada mereka sehingga kita berkumpul di sorga bersama mereka, bersama orang tua yang senantiasa menafkahi kita, yang senantiasa memberikan pendidikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Urun al-fakir minta maaf kepada pian beratan, terlebih khusus kepada pemuka-pemuka desa air hitam, kepada ulama-ulama, kepada sesepuh di sini. Ulun minta halal, minta ridha, bukan melajari, tidak pantas dan tidak layak sebenarnya ulun sebagai seorang laki-laki yang
mungkin usianya masih muda memadahi pihan yang tuha kada, tetapi niat ulun sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis shawab, sama-sama kita mengingatkan dalam kebaikan dan bernasihatan dalam kesabaran agar supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'i wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا رحمن، اقضي حاجاتنا يا رحيم من حوائج الدنيا والآخرة يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.